Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Firmansyah, dosen program studi D4K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja Stikes Mitra Husada Karanganyar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Limbah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 atau semester genap dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini menyajikan pembelajaran mengenai pengelolaan limbah yang ada di tempat kerja, meliputi limbah B3, limbah cair, limbah gas atau emisi, dan limbah padat non-B3 secara holistik dan interaktif. Adapun kemampuan yang diharapkan sesuai capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu pada CPL 2 mampu mengimplementasikan landasan ilmiah ilmu K3 dan ilmu lingkungan untuk menyelesaikan masalah K3L yang ada di tempat kerja. CPL 3 mampu melakukan analisis dan pengendalian risiko K3 dan lingkungan serta mengelola program K3 dan lingkungan dalam sistem manajemen K3L di tempat kerja. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ada 5, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber limbah, menyebutkan contoh-contoh limbah, menjelaskan karakteristik limbah dan dampak dari limbah terhadap lingkungan. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 di tempat kerja. CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu melakukan pengelolaan limbah cair di tempat kerja. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan pengelolaan limbah gas atau emisi di tempat kerja. CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan pengelolaan limbah padat non-B3 di tempat kerja. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain: 1. Pengantar manajemen limbah dan identifikasi sumber limbah di tempat kerja. 2. Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan penetapan, pengurangan, penyimpanan, sampai dengan kegiatan damping limbah B3. 3. Pengelolaan limbah cair mulai dari kegiatan identifikasi limbah cair, menentukan karakteristiknya, menilai tingkat pencemaran, sampai dengan pemantauan kualitas air limbah. 4. Pengelolaan limbah gas atau emisi meliputi identifikasi, menilai tingkat pencemaran, melaksanakan pengendalian, sampai dengan melakukan pemantauan emisi. Dan yang kelima, pengelolaan limbah padat non-B3 meliputi kegiatan perencanaan, pengolahan, menentukan alat pengangkutan, dan perawatan alat pengolah limbah padat non-B3 seperti insenerator serta sanitary landfill. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara luring sebanyak 16 kali pertemuan, meliputi tatap muka, simulasi, praktik, serta melakukan kunjungan lapangan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain sebagai referensi utama yaitu menggunakan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sedangkan referensi pendukung antara lain: 1. Permen LHK nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. 2. Permen LHK nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah non-B3. Yang ketiga, buku oleh Arif dengan judul Pengolahan Limbah Industri, Dasar-dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini berupa ceramah, lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok mengenai studi kasus. Dapat juga berupa team-based project atau pembelajaran berbasis proyek. Ada simulasi dan juga praktik. Interaksi pembelajaran pada mata kuliah ini melalui diskusi tentang topik yang diangkat, sehingga dilakukan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Dan yang kedua, menggunakan media pembelajaran melalui sistem internal kampus, yaitu e-learning.stikesmhk.ac.id.
Instrumen penilaian pada mata kuliah ini meliputi pertama, kehadiran dengan bobot 5%, tugas dengan bobot 10%, praktik 40%, UTS 20%, dan evaluasi melalui ujian akhir semester sebesar 25%. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah video pembelajaran secara luring di ruang kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk presensi terlebih dahulu ya. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita melanjutkan proses pembelajaran kita di pertemuan ke-12, yaitu kita sudah masuk di pengolahan limbah cair di mata kuliah manajemen limbah ya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pengolahan limbah B3 ya. Nah, kalau di dalam limbah B3 kemarin kita sedikit refresh dulu ya, karena nanti tahapannya akan sama atau ada beberapa kesamaan antara limbah B3, bagaimana melakukan pengolahan limbah B3 dan bagaimana melakukan pengelolaan limbah cair ya. Refresh dulu untuk tahapan di limbah B3 itu apa saja dalam pengolahan limbah B3, bisa dicek catatannya boleh. Pengolahan limbah B3 dimulai dari tahapan apa? Penetapan. Apa, Mbak? Penetapan. Ya. Setelah penetapan? Pengurangan. Lalu? Penyimpanan. Terus pengumpulan. Terus? Pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan sama pembuangan. Ya, penimbunan dan pembuangan terakhir. Untuk yang di pengolahan limbah cair, nanti kita mulai dari identifikasi dan menentukan karakteristik ya. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya di sini harapannya mahasiswa mampu melakukan identifikasi limbah cair berdasarkan sumbernya, terus kemudian menentukan karakteristik limbah cair tersebut ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu air limbah? Definisi limbah masih ingat? Limbah itu apa? Sisa dari suatu usaha. Nah, kalau ditambahin kata depan air berarti apa? Sisa. Apa Mas Dibral? Air dari sisa hasil usaha. Oke, ada yang bisa memperbaiki? Cindy, apa Sin? Air sisa usaha. Air sisa usaha. Oke, Ibrahim, apa Im? Sama nggak? Sama aja. Oke, kalau limbah itu kan berarti sisa dari suatu kegiatan atau usaha. Nah, kalau ada air berarti sisa dari suatu kegiatan atau usaha yang berwujud cair. Gitu ya. Definisinya itu. Jadi sisa dari suatu kegiatan atau usaha yang berwujud cair ya. Nah, air limbah di sini karena lingkup kita adalah prodi K3 ya, yang mana nanti ruang lingkup kita lebih berfokus terhadap industri atau dunia kerja. Sehingga nanti akan kita fokuskan. Karena kalau kita ngomong air limbah sendiri, sumbernya bisa banyak ya. Tidak hanya berasal dari tempat kerja, tetapi dari kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di kampus juga. Di sini ada definisinya. Pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan. Kenapa dikatakan seperti itu? Membahayakan bagi kesehatan manusia, mengganggu lingkungan. Misalnya di aktivitas kantin. Kantin kalian makan gitu ya. Terus kemudian mungkin ada air sisanya dan lain-lain, air minum sisa. Nah, itu termasuk ke dalam ini enggak? Limbah cair enggak? Dengan kategori ini. Zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan.
manusia serta mengganggu lingkungan. Masuk nggak? Masuk. Masuk yang di mana? Kan kalian minum. Ya sisanya kan tapi tetap aman kan? Ya, tetapi dia mengganggu lingkungan gitu ya. Mengganggu lingkungan dalam artian apa? Air sisa ini kan kalian buang. Ketika kalian buang itu akan bercampur dengan ya zat-zat yang lainnya. Gitu ya. Makanya nanti kalau di tempat kerja itu ada yang namanya parameter baku mutu air limbah. Gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari bau, warna, bentuknya, tetapi nanti ada beberapa parameter seperti bahan kimia yang terkandung apa, gitu ya, termasuk bahan organik yang terkandung apa saja, gitu ya. Nanti itu next di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Nah kalau di kita nanti di dunia kerja itu harus ngecek yang namanya baku mutu, parameter baku mutu. Ada perubahan nggak antara sebelum sama sesudah, gitu ya. Sebelum limbah itu masuk ke badan airnya kita cek. Terus kemudian sesudah limbah kita buang ke badan air sesudahnya kita cek juga. Ada perubahan nggak di situ? Ya, kalau ada terjadi perubahan, berarti sudah melakukan pencemaran. Nah, kegiatan pengolahan air limbah itu meliputi dari apa saja untuk di awal, gitu ya. Yang pertama harus melakukan yang namanya identifikasi limbah cair berdasarkan sumber dan karakteristiknya. Nanti ini yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, ya. Nanti setelah teori bisa kita praktekkan bersama. Untuk sumbernya itu berasal dari mana aja sesuai dengan sektornya. Karena tiap-tiap sektor industri itu pasti sumber air limbahnya akan berbeda, termasuk karakteristiknya juga. Nah selanjutnya kalau kita sudah mengidentifikasi, kita nilai tingkat pencemarannya. Ini berbahaya atau tidak? Bisa mencemari lingkungan atau tidak? Gitu ya. Bisa dilihat juga nanti dari karakteristiknya. Terus kemudian setelah menilai apakah tingkat pencemarannya tinggi atau tidak, lalu menentukan alat untuk mengoperasikan pengolahan air limbah. Jadi kalau dilihat, oh limbah yang saya hasilkan belum diolah ya, limbah yang saya hasilkan ini kalau dibuang langsung berbahaya, tinggi ternyata BOD COD-nya tinggi, gitu ya. Ada kandungan logam beratnya, berarti harus dilakukan pengolahan. Pengolahannya harus disesuaikan, gitu. Kalau misalnya padatannya banyak, berarti harus ada tahap penyaringan dulu. Gitu. Mau pakai metode proses biologi, kimia, atau fisika, atau kombinasi dari semuanya, gitu. Itu berdasarkan ini, ya identifikasi dulu, karena ini merupakan kuncinya, kunci dalam proses pengolahan limbah cair. Kuncinya di situ, kita harus identifikasi dulu. Lalu kemudian yang keempat, perawatan IPAL dan pemantauan kualitas air limbah. Nah kalau ini IPAL sudah beroperasi, IPAL tahu IPAL? Apa IPAL? Ya, instalasi pengolahan air limbah ya. Nah, IPAL ini nanti disesuaikan dengan jenis limbahnya dan harus ada perawatannya ketika beroperasi dari tiap-tiap prosesnya. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari itu ya. Oke, kita masuk ke tahapan identifikasi sumber air limbah ya. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Pelajari diagram proses produksinya. Jadi kita harus tahu dulu ya, proses produksi, alur proses itu seperti apa. Nah ini menjadi bekal juga ketika kalian masuk ke dunia kerja, magang lah minimal ya. Ketika magang harus tahu dulu itu perusahaan bergerak di bidang apa, prosesnya bagaimana, gitu ya. Yang kedua, analisa kegiatan apa saja yang mengeluarkan air limbah ya. Dari proses produksi, kegiatan utilitas atau domestik. Air limbah itu dibagi menjadi 3 sumbernya kalau di area produksi. Yang pertama kegiatan produksinya, yang kedua kegiatan utilitas, yang ketiga kegiatan domestik. Atau nanti ada yang namanya air limbah domestik, gitu ya. Nah 3 ini karakternya pasti akan berbeda karena dari sumbernya sudah berbeda, gitu ya. Terus kemudian amati karakteristik air limbah secara visual, misal warnanya, visual ini ya, baunya, kekentalan, beracun atau tidak. Kalau tahu beracun atau tidaknya gimana?
Tes kalian. Hah? Tes pakai ikan. Ya dilihat dari apa Ihsan tadi? Bahannya. Pada saat proses itu kalian menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan beracun tidak? Gitu. Ya kan bisa dilihat dari label MSDS. Terus lakukan pengukuran pH air limbah dengan kertas lakmus. Nah ini biasanya memang di beberapa industri itu tidak banyak yang memiliki alat ukur air limbah atau mini laboratorium untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada di air limbahnya. Nah, yang paling ideal adalah di pH. Ya, pH untuk yang bagus itu di angka berapa? Ada yang tahu? 7 standarnya, tapi ada skalanya. Berapa Mas Nasrul? 6 sampai 8. Ada yang mau memperbaiki? 6 sampai 9 ya. Idealnya pH itu 6 sampai 9 gitu. Air untuk pH air ya. Idealnya di situ. Kenapa? Mikroorganisme di situ masih bisa berkembang. Terus kemudian lakukan pengelompokan air limbah. Nanti pengelompokan ini berdasarkan karakteristiknya. Ya. Karakteristiknya nanti ada 3 ya, nanti kita akan pelajari bersama. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kegiatan yang termasuk kegiatan utilitas itu apa saja ya? Terima kasih. Oke, kegiatan utilitas ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Utilitas? Kan di sini ada produksi, terus ada utilitas, ada domestik. Kalau domestik kan paham ya? Support gitu ya, kegiatan support. Antara lain apa? Misal di tempat saya kerja dulu di Madurasa itu ada boiler ya. Di Madurasa itu menggunakan boiler untuk proses produksinya, jadi menggunakan uap untuk proses produksinya. Nah boiler tersebut itu menggunakan air dalam operasional boiler, itu menggunakan air menghasilkan uap, uapnya dipakai untuk proses produksi. Nah sisanya itu nanti akan dibuang gitu. Jadi kayak nanti ada kandungannya beberapa endapan-endapan di dalam. Itu nanti akan dibuang. Nah, itu termasuk dari limbah yang hasil kegiatan utilitas gitu. Oke, sudah cukup jelas yang utilitas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Mas Gali. Jadi antara perkantoran dengan utilitas, perkantoran tidak masuk. Masuknya perkantoran berarti ke kegiatan limbah domestik. Bahan sisa nanti ke sini output. Bahan sisa ini, bahan sisa input. Bahan sisa input berarti dari input. Bahan sisa. Kan tadi ada bahan datengin, ternyata kita gunain cuma segini, ada sisa gitu kan, berarti di input tuh. Sisa terus kadaluarsa dia, jadi input dari input berarti kan. Nah, kalau di prosesnya nah, ada proses pencucian. Kan kita menggunakan mesin-mesin ya, madunya diolah, dimasak gitu, terus kemudian nanti ada proses packing dan lain-lain ya. Masa ya mesinnya nggak dicuci ketika ada pergantian produk dan lain-lainnya gitu ya, ada pergantian batch-nya gitu. Nah jadi harus dilakukan pencucian. Nah pencucian itu menghasilkan limbah cair juga ya, gitu ya Mbak Dandani. Berarti nanti ketika mengidentifikasi limbah ini sumbernya dari mana saja, ya bisa dilihat dari proses dari input, proses dan outputnya. Ya seperti apa. Oke, sampai ke identifikasi sudah cukup jelas ya. Jadi bagaimana nanti teman-teman melakukan kegiatan identifikasi. Kita lanjut ke karakteristik dari air limbah. Setelah kita melakukan identifikasi, selanjutnya adalah menentukan karakteristiknya. Air limbah yang dihasilkan tadi itu masuk ke karakteristik apa, gitu ya. Karakteristik itu nanti ada 3, fisik, biologi dan kimia. Ya. Jadi kalau karakteristik fisik itu bisa dilihat dari apa? Warna, bau, rasa. Warna, bau, ya, tekstur, biasanya gitu.
Ya kan? Jadi secara visual kita lihat teksturnya, ya. Kalau udah dia ke arah padatan-padatan ya berarti kan itu ada padatannya, ya, tidak hanya cair saja. Kalau biologi, tadi benar. Bakteri, mikroorganisme, bakteri, Biologi bakteri, terus jamur, virus, jamur, gitu ya. Kalau kimia, kimia dulu. Kalau kimia, bagus ya. Senyawa organik sama senyawa anorganik. Nah, untuk mengetahui kimia itu berarti ya kita cek tadi dari identifikasi bahan yang digunakan, ya kan? Bahan-bahan kita menggunakan bahan-bahan kimia enggak gitu. Oh, ternyata bahan kimia saya banyak menggunakan fosfor. Nah, dicek nih pasti nanti limbahnya akan ada kandungan fosfornya ke parameter, ya. Terus kemudian kalau biologi, bahan-bahan saya banyak menggunakan bahan-bahan biologi kok, kegiatan makan minuman, gitu ya, banyak menggunakan bahan-bahan organik misalnya, ya bisa jadi nanti ke biologi, ya, karena nanti akan muncul pertumbuhan bakteri dan lain-lainnya pasti, ya. Terus kalau fisik ya tinggal dilihat secara visual. Nah itu nanti cara menentukan karakteristik air limbah, ya terutama kita lihat dulu karena kalau kimia biologi lebih tepatnya menggunakan skala laboratorium. Jadi air limbah yang belum diolah kita cek dulu ke laboratorium sesuai dengan parameter baku mutunya. Apa saja nih parameter baku mutu? Nah itu bisa dilihat di PP 22 tahun 2021. Ya. Ya kita lanjutkan untuk kegiatan praktiknya yaitu studi kasus. Ya studi kasusnya yang pertama lakukan identifikasi proses produksi yang ada di salah satu industri sesuai dengan sektornya. Nanti saya sudah tentukan kelompok dan jenis sektornya. Nanti kalian tinggal mengidentifikasi, cari dari berbagai macam sumber, ya. Terus kemudian buat diagram alir dan tentukan sumber limbah cairnya. Jadi dibuat tadi input, proses, output. Tapi jangan input, proses, output aja dibuat, gitu ya. Diagram alirnya dibuatin sesuai dengan sektornya. Terus tentuin limbah cairnya itu bersumber dari mana saja. Ya. Terus kemudian yang kedua tentukan karakteristiknya. Nah untuk kelompoknya ini mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita mulai kerjakan. Ambil industrinya apa? Industri Mie, pembuatan mie, ya boleh. Guys, dari inputnya apa saja, terus termasuk bahan-bahan penggunaan mie itu apa saja, gitu kan? Ada penggunaan air kan pasti? Pasti ada kan penggunaan airnya, terus kemudian di dalam prosesnya seperti apa, nanti air limbah yang dihasilkan dari kegiatan apa saja. Nah kalau ada kegiatan pendukung dipisah. Bingung Mbak menentukan proses input di bagian kan kita kan dapatnya industri otomotif kan Mbak? Otomotif, perbengkelan, oke. Kita ambilnya servis motor ahas. Servis, ya. Nah, inputnya apa? Proses inputnya itu apa? Inputnya berarti kalau kan itu jasa. Berarti inputnya adalah ya motornya pelanggan, ya kan? Kegiatan motor kan servis nih. Kalau nggak ada motor pelanggan yang diservis kan nggak bisa, nggak ada proses operasional servisnya kan? Ya berarti ada motor customer, gitu ya, motor customer atau kendaraan customer. Kayak Enggak, kamu harusnya bikinnya gini. Coba ke situ lagi. Di enter aja nih. Lagi. Nah, kamu bikin dari insert, terus diagram, chart, smart art. Nah, pilih yang ini, yang satu aja, yang list atau proses. Nah, pilih salah satu nih. Itu atau yang ini nggak apa-apa, salah satu. Nah, udah oke. Nah, udah ini masukin ini apa, proses apa, input gitu ya, atau barang datang. Terus di sini kegiatannya apa nih? Ini kegiatannya apa lagi gitu. Jadi lebih cepat. Jangan input proses output doang. Nanti kan kamu nambahin. Nanti kalau nambahin gimana caranya? Coba klik di proses. Nah, ini di enter. Nah, gitu. Nanti kegiatannya apa gitu loh. Oke, mohon perhatiannya rekan-rekan. Jadi untuk yang tadi, untuk yang penentuan karakteristik gitu ya, nanti dibuat formatnya seperti ini ya. Ini salah satu contoh yang
tempat kerja saya dulu. Ini ada identifikasi sumber air limbah dan cara pengolahan. Tapi cukup ke identifikasinya dulu aja. Nanti yang di sini khusus ke instalasi pengolahan air limbah gitu aja. Kan kita belum mempelajari prosesnya kan. Ini dari diskusi kelompok kami akan mempresentasikan diagram alir proses produksi ini ya. Ya. Nah, Ada tanggapan dari kelompok yang lain? mungkin ada input. Yang mana? Bagian input juga menghasilkan itu Pak, mungkin kayak tadi yang dijelasin, mungkin saat membawakan bahan baku mungkin ada yang tumpah. Di sini kan ada bahan bakunya, ada air. Bahan bakunya ada penggunaan air. dan minyak. Ya. Ya, Bisa mungkin jadi di saat situ. pengiriman itu ada proses ada tumpahan gitu Pak. Bocor. Atau bocor juga, itu juga bisa. Ya, karena di situ ada air, terus ada minyak, Iya. ya kan? Kalau sesuai dengan apa yang tadi kita pelajari bersama, saya sampaikan materinya. Kurang digital. Belum, bukan di IPA, hasil kan kita identifikasi dulu air limbahnya berasal dari mana aja. Ini kan diproses kan? Ada apa? Kalau dalam kegiatan proses pakai alat nggak? Oke, Nah, alatnya dicuci nggak? cuci. Nah, berarti dari mana kegiatan alat? Itu Ini Pak, air sisa pencucian alat. air sisa pencucian alat. Terus di penggilingan nggak pakai alat lo? Ya masih. Oke. Ya, di pemotongan pakai nggak? Nah, ya makanya ya. Sama seperti apa pengalaman saya dulu ketika di Madurasa, ada proses mixing, ada proses formulasi, ada proses filling gitu ya, ada proses packing. Di situ udah ada alat dan alat-alatnya yang memang harus dilakukan pencucian. Ya dilakukan pencucian. Di situ ada tempatnya sendiri nanti untuk pembuangan air limbahnya. Itu ya, masukannya di situ ya berarti ya. Ini udah bagus, udah bisa mengidentifikasi dari berbagai macam proses. Oke, terima kasih kelompok yang masih san. Aplaus dulu buat kelompok yang masih san. Bisa kembali ke tempat Ika ya. Poli gigi, khusus di kegiatan poli gigi aja ya. Itu ada produksinya, itu fisik biologi, ada utilitas, fisik kimia biologi, ada domestik kimia, fisik kimia biologi. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau tanggapan? Ada satu hal yang aneh nggak? Ya, Mas Galih, apa Mas? Di produksi nggak ada kimianya. Kenapa? Coba bisa ditanggapin, Pika. Karena di produksi itu kita kegiatannya kan belasan air sumber gitu kan, itu kita menggunakan air biasa gitu yang kita tahu. Jadi Oke, sudah cukup bagus. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Aplaus dulu buat kelompoknya Vika. Gimana tanggapannya perkuliahan hari ini? Tanggapan saya untuk perkuliahan pada pagi hari ini, penyampaian Pak Fatoni tadi sudah dipahami Pak, dan materinya cukup menarik. Oke. Dan praktik yang dilakukan tadi sesuai dengan kondisi di tempat kerja. Ya, ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Oke, aplaus dulu buat Hasna. Ada lagi yang lain? Yang cowok sekarang gantian, tadi yang cewek. Apa Mas Ihsan, silakan. Maju aja. Kasih refleksi apa? Kalau ada yang kurang, boleh disampaikan nggak apa-apa. Ya, kan buat evaluasi pembelajaran kita. Kan materi yang disampaikan Bapak Fatoni tadi Ya. sesuai kebutuhan di tempat kerja. Secara Pak Fatoni sudah berpengalaman di tempat kerja, dan diskusi dari teman-teman tersebut tadi juga mudah dipahami dan baik untuk kerjasama secara tim, Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Ihsan, aplaus dulu. Oke, mungkin itu perkuliahan kita kali ini. Terakhir, bisa dibacakan untuk penyemangat kita semua. Ya. Cindy ya, Cindy. Sini, Sin. Dibaca quote-nya, Sin. Belajar bukan hanya tentang memahami materi, tapi tentang membentuk cara berpikir dan memperluas cara pandang. Tetaplah tumbuh meski perlahan. Oke, applause buat kita semua. Oke, itu aja. Terima kasih untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.